Beberapa warga desaku mengolah ikan hasil tangkapan sebelum dibawa pulang. Tujuannya agar ikan lebih awet dan lebih ringan untuk dibawa. Setelah dibersihkan, tambahkan ikan dengan garam. Yang banyak ya teman. Semakin banyak garamnya, semakin awet ikannya. Aduk terus sampai rata ke semua bagian. Kami sengaja mengolah ikannya di sekitaran sungai agar mudah membersihkannya. Kami akan mengasapi semua ikan ini agar dapat dimasak lagi setelah sampai di rumah. Caranya gampang kok. Ikan yang sudah bersih langsung disusun dengan rapat. Usahakan jauh dari api atau sumber panas, karena yang dipakai hanya asapnya saja. Agar api menghasilkan asap yang banyak, tutup dengan dedaunan yang ada di sekitar. Tuh kan, asapnya langsung banyak. Agar asap tidak langsung terbuang keluar, tutup ikan memakai daun. Asap akan sedikit tertahan dan bagian atas ikan juga menjadi ikut terkena asap. Pengasapan memerlukan waktu yang lumayan lama, sekitar 3 sampai 4 jam. Woi, bom tepu ya, kamu tahu. Masalah kau. Tuh kan, semua ikan dan kayu sudah berwarna coklat kehitaman. Tandanya ikan sudah siap dibawa. Oh iya teman, asap ini dapat mengawetkan ikan dan menambah aroma menjadi lebih nikmat. Perut kita sudah lapar nih. Yuk, langsung saja kita bawa pulang semua ikannya. Semua bahan sudah lengkap. Saatnya memasak. Kami akan membuat 2 jenis makanan, kerling panggang dan tumis rebung, untuk menyambut hari ulang tahun adikku. Untuk tumisan kerling, ikan panggang harus dipotong kecil-kecil agar semua bagian terkena bumbu dan matang sempurna. Untuk bumbu pepesnya lumayan lengkap loh. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit, ketumbar, cabai merah. Ulek semua bumbunya sampai halus. Sambil menunggu semua bumbu halus, kakak menyiapkan rebungnya. Yaps, rebung atau bambu muda harus dipotong tipis-tipis agar ketika direbus, rasa pahit di rebung hilang. Oleskan bumbu yang sudah halus ke ikan. Tambahkan bumbu yang sudah dicincang kasar. Lalu bungkus dia memakai daun. Kami memakai daun khas daerahku. Kami menyebutnya daun kulu. Agar tidak terbuka ketika dipanggang, ikat kuat-kuat daun memakai pelepah pisang. Kalau sudah siap, tinggal panggang deh. Gunakan api yang sedang-sedang saja ya, karena ikannya sudah setengah matang. Bantu akak, Ya. Bumbu tumisannya juga sudah halus. Langsung saja kita masak masakan kedua. Semua masakan di Aceh belum lengkap tanpa daun yang satu ini. Ada kapulaga, daun salam, daun serai, dan jangan lupa daun wajibnya, yaitu daun temuru. Setelah itu, baru bumbu halus. Setelah bumbu mulai tercium harum, masukkan rebung yang sudah direbus terlebih dahulu. Agar tidak gosong, masukkan sedikit air. Tambahkan bunga bakala alias kecombrang ke tumisan agar aroma amis ikan berkurang. Mudah-mudahan jadi bagi anu yang soleh, sukses ke masa depan. Ya, tanya Pak Jok Kanuri, lebat Jok Sapa. Hari ini adikku Aziz berulang tahun. Kita peringati dengan menyantap hidangan sederhana ini. Yuk, langsung saja kita santap. Ini dia hasil masakan kita.
Gak cuma menarik, tapi dijamin mangat alias enak. Ayo paman-paman dan ibu-ibu, dihabiskan ya. Bakal cek. Lambung mak kan sakit. Mak biasa Haji. Ubah apa cek? Mak biasa pakai dedak jerenang. Dedak jerenang yang tahu pegat orang yang bak buah aja dek bak buah ya. Jangan. Wah, kita cari obat untuk ibu dulu yuk. Nah, ini dia buah jernangnya. Buah ini termasuk yang sudah langka dan mahal. Buah ini masih termasuk dalam keluarga rotan. Makanya pohon jernang hanya bisa didapat di dalam hutan. Karena harganya mahal, pada tahun 2006, Paman sengaja menanam dan membudidaya tanaman ini. Ada sekitar 1000 pohon jernang yang ditanam di kebun ini. Pohon jernang bisa mulai berbuah ketika sudah berumur 3 tahun ke atas. Memetik buah jernang harus berhati-hati karena banyak duri di bagian batang pohonnya. Wah, ternyata ada paman juga di kebun. Yuk, sekalian kita bantu. Agar tidak terlalu berat ketika dibawa pulang, petik buah jernang lalu pisahkan dari batangnya. Ketika belum musim panen, jernang biasa diambil seminggu sekali. Hanya buah yang berukuran besar saja yang diambil, agar menghasilkan jernang berkualitas bagus. Waduh, Aziz malah mainan nih. Ayo bantu kakak. Sebelum digunakan, jernang harus melewati beberapa proses terlebih dahulu. Tumbuk jernang sampai halus. Kami memakai alat tradisional yang bernama jengki. Alat ini menggunakan tenaga kaki untuk menggerakkannya. Selain menumbuk jernang, jengki juga sering kami gunakan untuk menumbuk kopi. Ada 2 keuntungan memakai alat ini dibanding memakai mesin. Pertama, biji yang ditumbuk tidak hancur. Kelebihan kedua, biji tidak lengket di mesin. Buah yang sudah halus harus diberi air dan disaring. Proses ini untuk memisahkan kandungan warna merah dengan ampas buahnya. Setelah selesai disaring, air ini harus diendapkan semalam dan dijemur kurang lebih 2 hari. Setelah dijemur, jadi bubuk seperti ini deh. Yuk, kita bawa sedikit untuk obat ibu. Dedak jernang bisa menyembuhkan banyak penyakit. Salah satunya sakit mah yang diderita ibu. Ayo Bu, diminum. Semoga lekas sembuh ya Bu. Kita lanjut main lagi yuk, Pulangers. Kok tangganya terasa berat ya? Wah, adikku malah bergantungan di tangga. Pantas tangganya jadi semakin berat. Waduh, ada durian jatuh. Untung tidak kena kami. Kakak, adik-adik budak, kakak, Wah, ternyata kakak sudah naik pohon duluan tuh. Yuk, langsung saja kita bantu. Kakak Miftah memang ahli memanjat pohon. Kalau kami sih
Cukup pakai tangga saja, agar buah durian yang sudah matang tidak perlu kami lempar dan tidak pecah. Kebun durian milik paman ini sudah ada sejak tahun 90-an. Dan ada sekitar 150 pohon. Kami pilih durian yang matang saja. Cara membedakannya gampang kok. Cukup cium dan ketuk buahnya. Agar durian tidak pecah, umpan pelan-pelan ke bawah ya. Kalau sudah harum dan berbunyi seperti ada bagian kosong atau berongga, tandanya buah sudah matang. Sepertinya sudah semua durian yang kita ambil. Menurut apa nambah? Sabar tu oka. Oka sabar tu. Makan lang. Ada bodin. Ada borin. Punur ปิดรอminum airรอ Aziz! 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 Kak, dia hilang. Kakak kalau menongkon sini. Yang buka kue dari borin nak. Wah, Aziz sudah bikin kami khawatir. Ternyata malah enak-enakan makan durian. Ini dia rumah Aceh yang sudah ada dari zaman nenek kakek kami. Bentuknya rumah panggung. Bagian bawahnya biasa untuk beraktivitas seperti yang kami lakukan sekarang. Kami akan membuat kue boi ikan. Bukan dari ikan ya bahannya, tapi dari durian matang. Durian yang sudah dibelah, diambil dagingnya. Pisahkan dengan biji tengahnya. Untuk membuat kue boi ikan, kita memakai telur ayam agar kue menjadi lembut. Tambahkan gula secukupnya, lalu kocok sekitar 1 jam sampai adonan mengembang. Lang, cak borin kena. Setelah adonan mengembang, tambahkan daging durian. Tambahkan tepung yang sudah disangrai, aduk lagi sampai rata. Nah, ini dia cetakan kuenya, berbentuk ikan. Cetakan harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum dioleskan minyak, agar adonan kue tidak lengket. Kami memakai oven tradisional khas desaku. Memakai kuali berisi tanah yang dipanaskan di bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian bawah dipanaskan memakai kayu bakar dan bagian atasnya memakai sabut kelapa. Setelah 10 menit, kue bisa diangkat. Agar lebih cantik, kita hias yuk. Menghias kuenya gampang kok. Cukup memakai lidi yang sudah diberi pewarna makanan. Mirip membuat lukisan kan? Jadi kita bebas berkreasi sesuai dengan selera kita. Di kampungku masih ada beberapa warga yang mendulang emas di sungai dengan cara tradisional. Nah, kita ajak ibu-ibu mencicipi kue buatan kita yuk. Wah, suasananya cocok. Makan kue di pinggir sungai bersama warga sambil diiringin gemercik suara air jadi terasa lebih nikmat. Ayo, habiskan kuenya. Masih ada 3 tampah besar nih. Hari ini
pulang sekolah, kami diajak paman ke kebun melinjo. Pohon melinjo menjadi salah satu tanaman yang banyak dijumpai di Pidi. Biasanya, melinjo banyak ditanam di belakang rumah. Melinjo yang sudah bisa dipetik biasanya memiliki kulit buah kekuningan dan merah. Panen biji melinjo biasanya dilakukan 1 tahun sekali. Tapi sayang kawan, karena musim melinjo sudah lewat, pohon melinjo yang kami panen kali ini buahnya tinggal sedikit. Nah, mau cok tua ke mewah kan? Buah ya ini dong. Gabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biji melinjo yang sudah dipanen kemudian dikupas. Belah biji melinjo dengan pisau, buang bagian kulitnya. Hati-hati ya kawan, jangan sampai terkena tangan. Kawan, biji melinjo yang sudah tua memiliki bagian lapisan kulit yang keras. Bijinya ini yang nanti akan diolah menjadi kerupuk muling. Proses pengolahannya masih dilakukan secara tradisional. Saatnya kita membuat kerupuk muling. Sangrai biji melinjo menggunakan pasir panas. Aduk beberapa saat, kemudian angkat. Jangan lupa pastikan bersih dari pasir ya. Sumpah lagu. Geprek biji menggunakan alat khusus dari besi sampai menjadi lempengan. Lakukan dengan cepat saat biji melinjo masih dalam keadaan panas. Kalau tidak, pembentukan kerupuk muling gatot alias gagal total. Oh ya, lebar kerupuk muling ditentukan dari jumlah biji melinjo yang digeprek teman. Biasanya Bibi menggunakan 2 buah melinjo sekaligus. Kalau dilihat dari proses pembuatannya, kerupuk muling hampir sama dengan kerupuk emping dari Pandeglang, Banten. Pengolahan kerupuk muling banyak dijadikan sebagai cemilan sehari-hari. Kerupuk muling yang kami buat sudah selesai dibentuk kawan. Jemur kerupuk sampai kering. Penjemuran hanya dibutuhkan dengan hitungan jam saja, tergantung dari panas matahari. Asik! Ini dia yang kami tunggu-tunggu. Bibi mengajak kami menggoreng kerupuk muling. Dan akan kami olah menjadi muling balado. Panaskan minyak teman. Setelah itu, masukkan kerupuk. Saat menggoreng kerupuk, api harus stabil ya. Nggak boleh terlalu besar, karena bisa membuat kerupuk muling mudah gosong. Sementara itu, kita siapkan juga bumbu kerupuk muling. Haluskan cabai dan campurkan bumbu lainnya. Di Pidi pada umumnya, kerupuk muling cukup digoreng saja dengan tambahan garam teman. Lanjut memasak bumbu. Tumis bumbu sampai harum. Masukkan cabai halus dan aduk-aduk. Tambahkan sedikit garam, cabai bubuk, dan pelengkap lainnya. Kalau sudah, campurkan kerupuk muling, aduk sampai bumbu merata. Kerupuk muling siap untuk disantap. Tekstur kerupuk muling renyah banget teman. Rasanya juga enak, gurih, dan pedas. Marah lango. Teman, biji melinjo ternyata memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Kandungan antioksidannya mampu menjaga tubuh dari serangan penyakit. Oh ya, bolang miwa karat tua, baru mak na yuti tiblo sirang, ngambilangan tanah, bek tua bolang blo si ada, nyampat peng, bek ada. Gan wah. Bi kacau telo na bi. Ya, tak jadi. Ayo teman, kita menuju pasar untuk membeli garam dan bolangong tanoh titipan ibuku. Ini namanya Pasar Sigli, pasar terbesar yang ada di Kabupaten Pidi.
Di pasar ini berbagai kebutuhan ada, mulai dari sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Ya ampun, amplop yang dititipkan Bibi dari ibu hilang, kawan. Aduh, gimana ya? Biar ibu nggak marah, akhirnya kami memutuskan untuk menuju ke tempat pamanku yang ada di kawasan Blangpase. Di sini pamanku bekerja sebagai petani garam. Kita bantuin paman ya kawan. Siapa tahu nanti dikasih garam buat gantiin titipan garam ibu. Desa Blangpase, Kabupaten Pidi, memang menjadi ladang pembuatan garam dari dulu. Setidaknya ada 160 petani garam yang ada di sini, kawan. Tiap petani memiliki bangunan tradisional yang terbuat dari kayu dengan atap daun kering. Di tempat ini, ratusan kilogram garam dibuat setiap harinya. Garam atau dalam bahasa Aceh lancang sirah khas Blangpase memang sangat terkenal, teman. Selain kualitasnya bagus, proses pembuatan garam Pidi sangat unik. Abah tengah siap-siap apa gak sirah? Nyo tinggal ada anu. Tolong ya Abah. Beres no tak no cok gerbak. Pasal anu tak no. Makasih Abah. Sebelum mengolah garam, paman menjemur tanah terlebih dulu. Tanah ini berbeda dengan tanah pada umumnya. Tanah ini memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Proses ini bertujuan untuk mengendapkan kandungan garam pada tanah. Semakin terik matahari, kandungan garam semakin tinggi. Ayo, semangat teman-teman! Tanah yang sudah kering biasanya menggumpal dengan tekstur yang cukup keras. Siapkan tanah kering, kemudian masukkan ke dalam kotak yang terbuat dari papan, yang biasa disebut dengan niri. Setelah itu, siram dengan air bersih, kawan. Air yang keluar dari celah inilah yang nanti akan direbus dan diolah menjadi garam. Tadi yang main oleh air terkira oleh ya. Proses rebus dalam. Kita lanjut membuat garam. Air dari endapan tanah yang sudah terkumpul direbus sampai menggumpal. Untuk perebusan, paman mengandalkan panas yang dihasilkan kayu, teman. Diamkan air sampai mendidih dan membentuk bulir garam. Setidaknya butuh waktu sampai 8 jam. Dalam sehari, paman bisa menghasilkan 100 kg garam, teman. Wah, banyak juga ya. Dari Abua, tolong je rumah apa? Terima kasih lang kau bantu Abua no pegatira ni lancang. Assalamualaikum. Hati-hati lang. Alhamdulillah. Tuh kan, teman, kita dikasih paman garam beneran. Syukurlah, garam sudah ada gantinya. Tinggal belangong tanah yang belum. Ribat. Omnya. Jangan terano banyak nasi. Kajak ke? Kajak, jangan terbaik je. Pegang. Rezeki memang gak kemana ya. Kami bertemu dengan Abang Aulia yang sedang mengantar tanah liat sebagai bahan dasar pembuatan belangong tanah. Asyik, paman mengajak kami untuk melihat proses pembuatan belangong tanah. Akhirnya sampai juga di lokasi pembuatan belangong tanah. Nyo
muda minyak buno, belangong dan no. Jadi unding kain no ya cik ber. Okah batu-batu ber. Ber, abang ujak le ber. Membuat belangong tanoh sudah dilakukan nenek sejak masih muda. Bahan dasar tanah liat kemudian dicetak dan dibentuk. Tekan-tekan dan rapikan. Walau tidak mudah lagi, nenek tetap semangat mempertahankan tradisi pembuatan belangong tanoh. Hebat! Berbeda dengan pembentukan tanah liat pada umumnya yang menggunakan meja putar, pembuatan belangong tanoh hanya membutuhkan alat cetak yang sederhana, teman. Belangong tanoh adalah salah satu alat tradisional yang masih bertahan sampai saat ini di Aceh. Kegunaannya banyak banget. Bisa sebagai alat untuk memasak dan menyimpan makanan. Belangong tanoh yang sudah terbentuk kemudian dibakar sampai kering. Pembakaran mengandalkan sabut kelapa dan jerami kering. Aduh, Trep, masak Ji. Gua aja. Mana namanya apa yang kau masak di rumah? Kalau ya ada tanah. Ya. Belangong. Oh, mau ada pengen bukan saya. Mana wak kasih kalau ada tulung makcik bilah tabung bawah. God. Nenek baik sekali. Terima kasih banyak ya, Nek. Langsung saja kita antar garam dan belangong tanoh yang dipesan oleh ibuku. Sekarang kami ada di Pelabuhan Perikanan Kuala Pekanbaru yang ada di Pidi. Selain menjadi lokasi bersandarnya para nelayan, tempat ini juga sebagai penampungan ikan, teman. Kami sengaja datang ke sini untuk bertemu dengan pamanku yang bekerja sebagai nelayan. Kita bantuin paman yuk. Hasil ikan milik paman kali ini gak banyak, kawan. Kata paman, cuaca laut sedang tidak mendukung. Gak apa-apa ya paman. Semoga besok hasil lautnya semakin melimpah. Lang kasih Pak Inu bantu bawa ber. God. Bawa mak bangku pajaknya ke kolang hijau ke rumah. Kamu pamit bawa apa? Assalamualaikum. Hore! Paman baik sekali. Ya Allah, lekat lang. Ya lah. Awak dua kena adut lang. Kebetulan sekali, Bu. Perut kami sudah mulai keroncongan. Kira-kira ikan sureh pemberian paman bakal dimasak apa ya? Kalian penasaran kan? Ayo, kita bantu ibu memasak. Urusan masak-memasak, ibu memang jagonya. Ikan sureh yang sudah dibersihkan akan dimasak menjadi salah satu masakan khas Aceh yang super enak, kawan. Namanya asam keeng. Selain ikan sureh, bahannya terdiri dari bawang merah, bawang putih, belimbing hulu, jeruk nipis, cabai merah, cabai hijau, dan pelengkap lainnya. Beri potongan ikan sureh dengan perasan jeruk nipis. Sementara itu, siapkan juga bumbu lainnya. Haluskan cabai, bawang merah, bawang putih, dan asam sunti. Masukkan potongan ikan ke dalam belangong, campurkan semua bumbu. Tambahkan bubuk kunyit, merica, ketumbar, daun jeruk, dan lainnya. Setelah semua bumbu masuk, tambahkan air. Masak sampai kuah asam keeng mendidih dan ikan matang.
masakan asam keeng khas Aceh menjadi salah satu masakan legendaris yang banyak dicari teman. Menu ini dibuat saat acara-acara besar seperti nikahan, lebaran, dan syukuran. Saatnya kita makan asam keeng. Makan asam keeng nggak afdol kalau nggak pakai nasi. Ayo kawan, nambah lagi. Daging ikan sureh gurih sekali. Teksturnya juga sedikit kenyal. Tambahan potongan asam sunti bikin mata mermelek teman. Kata guruku, ikan sureh atau ikan tongkol memiliki sejuta manfaat kawan. Semangatnya, pegat lama. Tapi bolang harus dimod belajar. Banyak.